tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah. Mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu. Karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik. Bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh begitu tuh coba aja, tuh nggak apa-apa. Dalam hati bisikannya. Dan kalau kita tahan juga dalam hati maka tidak akan ada masalah. Jadi hati ini memang betul-betul raja nih kata para ulama. Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Marah itu penyakit hati loh ya, di hati. Tapi dia teraplikasikan nanti dengan gerakan tangan, ekspresi wajah. Tapi dia dari hati tuh. Nabi SAW ingatkan, jangan kau marah, hatimu tidak boleh. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Nabi SAW kata para ulama hadis, seringkali memberikan nasihat sahabat sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang itu. Jadi makanya kita pun sebagai umat Nabi SAW tidak mengambil hukum spontan dari sebuah hadis, karena itu per kasus di zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi bisa saja sahabat ini pernah seperti ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, anak muda nih, dalam hadis Bukhari juga, saya siap tinggalkan semua dosa, semua yang Allah larang saya tinggalkan, semua yang Anda larang saya tinggalkan, kecuali satu, izinkan saya berzina. Ini kasus lain lagi. Kata Nabi SAW, apa kau ridha kalau ibumu dizinai? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Tantemu? Tidak. Anakmu? Tidak. Lalu kenapa kau ridha untuk dilakukan pada orang lain? Di sini Nabi SAW mengobati keadaan para sahabat yang sedang bertanya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapin, gitu kan? Ini poin lainnya. Kita kembali kepada poin bahasan kita. Bagaimana Nabi SAW tidak tadi sampai beruban, kecuali hanya 3 lembar di umur 63 tahun karena luar biasa dalam pengontrolan hati beliau. Tidak mudah marah kecuali hukum Allah. Lebih banyak memaafkan, gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi ikhwan dan akhwat sekalian, ingat jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah.